Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Fikri Fanani, biasa dipanggil Kak Fani. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Pasti sehat-sehat selalu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, dalam pembelajaran kali ini Kak Fani akan mencoba menjelaskan tentang salah satu soal yang keluar di UTBK, yaitu soal penalaran umum. Nah, di sini Kak Fani akan menjelaskan salah satu bentuk soal penalaran umum. Nah, di sini ada sebuah pernyataan tentang komputer tablet. Kak Fani akan bacakan ya. Komputer tablet adalah perangkat modern yang mengadopsi sistem komputer untuk membantu pengguna melakukan aktivitas yang berpindah-pindah. Namun, pada saat yang sama, penggunaan harus dapat mengakses komputer. Manfaat komputer tablet pada dunia bisnis digunakan dalam usaha retail dan perusahaan penyedia jasa, termasuk restoran dan kafe. Komputer tablet digunakan sebagai media pencatat barang dan jasa ketika konsumen memesan barang. Nah, pertanyaannya, manakah pernyataan-pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah informasi pada teks di atas? Langsung saja kita langsung ke pernyataan. Komputer tablet mempunyai fungsi lengkap dengan harga yang mahal. Nah, bagi pernyataan ini ada kontradiktif, yaitu harga yang mahal. Dan harga yang mahal ini akan memperlemah informasi yang ada di dalam teks tersebut. Berarti ini adalah memperlemah. Ke nomor 2, fungsi komputer tablet tidak bisa menggantikan komputer pada usaha restoran. Sedangkan dalam informasinya itu bisa menggantikan fungsinya, sehingga lebih fleksibel kalau menggunakan komputer tablet. Maka hal ini juga memperlemah. Terus nomor 3, penjualan komputer tablet mengalami peningkatan dewasa ini. Nah, di sini karena di informasinya komputer tablet itu sangat bermanfaat sekali untuk dunia bisnis, maka jelas sekali banyak yang menggunakan dan penjualannya akan meningkat, sehingga pernyataan ini tidak memperlemah, malah memperkuat. Dan yang terakhir, usaha kafe bernuansa tradisional tidak menggunakan komputer tablet pada pemesanan makanan dan minuman. Nah, di sini di informasinya menjelaskan bahwa komputer tablet itu sangat bermanfaat untuk membantu proses penyediaan jasa. Sehingga kalau misalnya tidak menggunakan komputer tablet, maka kafe-kafe kurang bisa melayani dalam mencatat barang dan jasa ketika konsumen memesan barang. Maka pernyataan ini adalah memperlemah. Sehingga dari kesimpulan jawaban, maka jawabannya adalah M, PM, dan F. Sehingga jawaban yang tepat bagaimana adik-adik? Adalah jawaban yang D, jawaban yang tepat. Nah, dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan adik? Kalau ada pertanyaan, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang Kak Fani akan menjelaskan soal penalaran umum yang Oke, Kak Fani bacakan ya adik-adik ya. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa gula merupakan komoditas pangan dengan konsumsi tertinggi di Indonesia. Padahal tingginya konsumsi gula ini menyebabkan peningkatan penyakit diabetes. Minuman manis sedikit digemari masyarakat apabila konsumsi gula rendah. Nah, pertanyaannya, berdasarkan informasi pada teks tersebut, simpulan yang benar adalah, nah di sini ditanyakan oleh simpulan. Nah, kalau ditanya simpulan, maka adik-adik harus bisa menentukan kata kunci dari informasi di dalam teks tersebut. Nah, apa saja informasinya? Yang pertama adalah gula merupakan komoditas pangan dengan konsumsi tertinggi di Indonesia. Terus kata kunci yang kedua, minuman manis sedikit digemari masyarakat apabila konsumsi gula rendah. Nah, langsung saja kita ke opsi jawabannya. Konsumsi gula mengalami penurunan apabila penderita diabetes berkurang.
penderita diabetes mengalami penurunan apabila konsumsi gula berkurang. Jadi jawaban A itu juga tidak menjawab kesimpulan yang ada di dalam informasi di atas. Berarti jawaban A adalah kurang tepat. Terus yang B, penderita diabetes berkurang ketika sedikitnya minuman manis yang dijual. Nah, sedangkan di informasinya tidak ada kalimat-kalimat yang menjual minuman manis, sehingga jawaban B adalah kurang tepat. Yang C, banyaknya minuman manis yang dijual membuat masyarakat menyukai minuman tersebut. Ini juga sama dengan jawaban dari B. Berarti kurang tepat karena di teks tidak ada membahas tentang penjualan minuman manis. Untuk yang C, peningkatan penyakit diabetes diakibatkan minuman manis banyak digemari oleh masyarakat. Nah, ini adalah pada tes ini adalah asumsi, berupa asumsi dari informasi tersebut. Karena apa? Tidak ada data yang sesuai dengan fakta dari informasi tersebut. Dan yang D, banyaknya minuman manis yang digemari masyarakat mengakibatkan tingginya konsumsi gula. Ini adalah yang tepat. Karena apa? Dari kata kunci ini juga menjelaskan minuman manis sedikit digemari masyarakat apabila konsumsi gula rendah. Jadi masyarakat itu suka dengan minuman manis dan didukung oleh data Badan Pusat Statistik, sehingga menjawab antara pernyataan dari fakta dari data Badan Pusat Statistik dengan apa yang dialami oleh masyarakat, sehingga jawabannya tepat adalah E. Dari sini ada pertanyaan, kan ada D? Oke, pasti ada D. Bisa dan semangat. Nah, kesimpulan yang didapat dari menjawab 2 soal itu adalah yang pertama, sebelum adik-adik menjawab mana argumen yang memperkuat dan memperlemah, adik-adik harus memahami pernyataan yang didapat dari soal tersebut, sehingga adik-adik bisa menentukan mana yang memperkuat fakta, mana yang memperlemah dari fakta dari sebuah informasi. Untuk yang kedua, untuk menentukan kesimpulan, adik-adik harus bisa menyimpulkan mana, harus bisa memilih mana yang menjadi kata kunci, sehingga dapat menentukan kesimpulan yang tepat dalam sebuah informasi tersebut. Nah, sebelum kakak akhiri dari pembacaan kali ini, kakak memberikan kata motivasi. Adik-adik harus selalu berjuang dan selalu belajar agar bisa mendapatkan hasil UTBK yang maksimal dan masuk perguruan tinggi yang diinginkan. Nah, sekian dari pembelajaran kakak kali ini. Sebelum diakhiri pembelajaran, langkah-langkah baiknya membacakan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.